Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Saudara tadi sukacita dalam pujian penyembahan, shalom. Shalom itu memang mesti kuat, haleluya. Daud berkata begini, hai jiwaku, mengapa yang kau tertekan? Ada yang tertekan? Senyum-senyum sedikit lah, haleluya. Masuk pelataran Tuhan berhiaskan kekudusan. Tidak ada iri hati, tidak ada yang lain-lain, amin. Kalau orang datang beribadah, kalau ada iri hati, saudara sampai muka pintu bilang begini, iri hati, saya tunggu di muka pintu. Saya tunggu di sini lebih habis ibadah baru tondo pulang. Tapi kalau saya, ojek ke muka. Jangan bawa iri hati dalam rumah Tuhan, amin. Supaya kemuliaan Tuhan itu terpancar, haleluya. Terima kasih senior pastor, Bapak Yanes memberi kesempatan kepada kami hari ini. Bapak Ibu kami, saya sudah lama untuk tidak berkhotbah di kota, jadi ketika seperti begini agak sedikit kaku, tapi Tuhan baik, haleluya. Terima kasih ada teman-teman saya, Pak Cowo, Bapak Manu, Pak Daud, terima kasih banyak, Pak Andre. Hari ini kami ada di sini beribadah bersama-sama, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya baru 17 tahun penggembalaan. Kalau dibanding dengan senior kami ya sudah lebih daripada itu. Tetapi saya baru satu tempat pelayanan dari setelah ditempatkan daerah sampai dengan sekarang masih tetap bakarat di situ. Puji Tuhan dan luar biasa. Hari ini saya diberi kesempatan oleh hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih banyak. Mohon maaf di hadapan para teolog-teolog, izinkan saya untuk menyampaikan bagian ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akan buka dalam satu bagian kebenaran firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita masing-masing. Haleluya. Kitab suci dibuka. HP suci juga boleh? Tidak ada HP suci ya. Datang gereja itu jangan terlalu bawa HP. Haleluya. Yang ada kitab suci bukan HP suci. Tuhan baik, haleluya. Mari kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-15, satu bagian. Dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saya akan baca bagi Bapak Ibu dengar baik-baik. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Ayat 26, tetapi Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau bicara tentang satu bagian, tema yang saya kasih adalah menikmati kemustahilan. Menikmati kemustahilan. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah satu bagian yang ditulis oleh rasul-rasul terkait dengan pelayanan Yesus yang sementara berkeliling untuk melakukan mujizat. Saudaraku, kalau di dunia teologi kita belajar tentang perbandingan agama-agama. Di dalam agama-agama tidak ada satu agama pun yang membuat mujizat. Nabi-nabi, utusan-utusan tidak membuat mujizat. Tidak ada yang membangkitkan orang mati. Tapi yang tertulis dalam Alkitab kita membangkitkan orang mati, mencelikan mata yang buta. Allah kita hebat, amin, amin. Dan saya selalu katakan dalam bagian ini saudaraku, Allah itu hebat. Menikmati kemustahilan. Mustahil itu artinya mungkin.
Sang mungkin. Kenapa ini sang mungkin? Karena perempuan Kanaan ini adalah keturunan orang Kanaan. Orang Kanaan itu adalah orang yang dikutuk. Orang yang tidak diterima oleh hadirat Allah. Kenapa? Karena pertama, mereka punya penyembahan berhala yang luar biasa. Dan itu sangat mengecewakan hati Tuhan, itu pertama. Kedua, kenapa Kanaan ini dikutuk? Karena pada waktu Ham adalah bapa orang Kanaan. Ham itu adalah anak-anak daripada Nuh. Pada waktu Nuh mabuk lalu Ham melihat aurat daripada bapaknya, maka dia menceritakan itu. Dan pada waktu Nuh bangun, Nuh mendengar semua cerita itu. Nuh berkata, terkutuklah engkau Ham. Engkau akan menjadi hamba kepada Sem dan Yafet. Saudaraku, ini kutukan. Dan tidak mungkin untuk menikmati kebaikan, untuk menikmati kasih karunia, itu tidak mungkin. Mustahil. Saudara, anak-anak muda, saya mau katakan begini. Yang pertama, saudara, dengar baik. Ham dikutuk oleh karena dia kurang ajar. Anak-anak muda, mungkin saudara berkata, oh saya sudah besar. Oh bapak saya itu orang biasa, mama saya, aduh orang teluan itu, ada bicara dengan siapa sih? Ada bicara dengan tetangga. Tidak mau mengakui orang tua, dengar baik hari ini. Rahasia saudara diberkati, rahasia umur panjang adalah hormati orang tua. Yang kurang ajar tidak diberkati. Yang menyangkal orang tua tidak diberkati. Amin. Lagu Ambon ini kan mama terlalu sanjung-sanjung mama. Benar? Lagu Ambon di mana-mana sanjung mama, aduh mama luar biasa. Tapi prakteknya, haleluya, saudara dengar baik. Alkitab berkata, Ham dia kurang ajar kepada Nuh, maka kutuk mengikuti dia. Anak-anak muda, kau mau berhasil, jangan pernah melakukan sesuatu kepada orang tuamu. Amin. Daud berkata begini, sejak aku muda sampai aku tua, tidak pernah aku melihat anak orang benar duduk meminta-minta roti. Ada apa? Karena orang tua ada proses. Proses orang tua. Anda diberkati karena orang tua. Amin. Tadi dalam perjalanan saya katakan kepada adik saya, pendeta Andre, saya ini orang yang tidak punya masa depan. Tidak punya masa depan. SMA 3 di Ambon baru habis. Tidak punya masa depan, saudaraku jalan-jalan saja. Tapi Tuhan baik. Doa orang tua. Dan saya harus mengakui karena orang tua lah kami diberkati. Amin. Anak-anak muda ingat baik-baik ini. Kenapa saudara ikut tes ini, ikut tes itu, saya lulus karena memang kurang ajar per orang tua. Ya. Dengar baik, aduh Tuhan, aduh mengapa begini, aduh su tes 6 kali, 7 kali, 8 kali, aduh sing. Kurang ajar per orang tua. Tidak ada pintu berkat. Amin. Anak diberkati karena orang tua. Haleluya. Sehingga Kanaan itu dikutuk. Dan akhirnya keturunan Kanaan itu sulit menikmati berkat Allah. Sulit menikmati. Nah tetapi pertanyaan bagi kita, mengapa seorang perempuan Kanaan yang tidak layak menerima anugerah, tidak layak menerima kebaikan, tidak layak menerima mujizat, kenapa bahwa kutuk itu diubahkan jadi berkat? Mengapa? Mengapa perempuan yang tidak layak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang pertama, Alkitab mencatat dalam bagian ini saudaraku, ayat yang ke-21, lalu Yesus, ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, haleluya. Yang pertama, kenapa perempuan Kanaan yang tidak pantas, tidak layak, tidak mungkin menikmati mujizat, tetapi kenapa dia bisa terima? Karena yang pertama, dia datang kepada Yesus. Waktu Alkitab berkata anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Dia yang mencari orang pintar. Dia yang mencari ahli jampi. Dia yang mencari orang hebat. Tetapi dia datang kepada Yesus. Yang pertama menikmati mujizat. Menikmati kemustahilan karena datang kepada Yesus. Seberapa banyak kita yang pada waktu ada masalah ingat aduh ini susah nggak ada uang ini. Ingat home credit. Saudaraku, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Wanita Kanaan ini yang mungkin, mustahil, tidak mungkin. Alkitab berkata tidak mungkin. Tetapi mengapa pertanyaan dia menikmati mujizat,
menikmati kemustahilan karena apa? Dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 bahwa di bawah kolong langit tidak ada satu nama yang olehnya saudara dan saya hidup. Hanya nama Yesus. Kenapa kita tahu kita punya nama Yesus berkuasa? Ragu-ragu. Waktu ada masalah cari orang pintar. Halo? Ada yang suka barang hilang cari tahu? Pergi di gue nyiru gunting. Pergi di yang peramal. Oh ini garis ini uang banyak. Tapi garis ini uang keluar banyak ini. Tapi ini ale mati muda. Wah. Mau? Diberkati lalu mati muda? Haleluya. Jangan pergi di tukang parlente dong itu. Kemudian, saudaraku, ini terjadi di daerah kami, di tempat saya pelayanan. Ada satu kelompok doa. Ibu ini punya uang hilang, dia bawa di kelompok doa. Tolong doakan. Berdoa begini, kelompok doa bilang, oh tetangga di sebelah yang pencuri. Maka terjadilah permusuhan. Padahal waktu dia telepon suami bilang, maaf uang itu beta ada bawa datang di Ambon. Haleluya. Ini cari tahu dalam doa itu berbahaya. Ada yang ikut dalam cari tahu dalam doa di sini? Oh ini sakit, bawa di sini. Nanti ketemu berdoa, oh yang bikin itu bapak cowok yang bikin ale sakit itu. Ada? Jangan cari tahu dalam doa, waktu ada masalah, ada persoalan, ingat ada nama Yesus. Tidak ada nama lain yang olehnya saudara dan saya hebat. Hanya nama Yesus. Siapa yang kita banggakan lebih? Banggakan jabatanmu, hartamu? Halo? Tuhan kores 1 kali koma. UGD. Amin. Haleluya. Kita ini tidak boleh sombong. Kenapa kita tidak boleh sombong? Diciptakan dari tanah, makan dari tanah, bagaya dari tanah, baju ini dari tanah, emas apa semua dari tanah, mati masuk tanah. Amin. Dari tanah saja mau makan dari tanah, bagaya dari tanah, mau sombong sekali. Ibu, kenapa? Wah, haleluya. Saudaraku dengar baik, dia menikmati mustahil yang semungkin karena dia datang kepada Tuhan. Amin. Dia datang kepada Tuhan. Kita selalu menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita berkata saya anak Tuhan. Tetapi waktu ada masalah kita lupa Tuhan. Amin. Yang selalu lupa Tuhan katakan amin. Haleluya. Saudara dengar baik. Jangan pernah lupa ini. Jangan pernah lupa ini. Karena nama Yesus itu berkuasa loh. Saya punya satu cerita Bapak Ibu. Dulu kami masih bergabung dengan Bapak Eli, Pak Ketua. Pak Eli Kristian. Jadi pendeta Tinus Mehluta. Dia kasih makan ada satu, biasa orang gila dibawa ke Pak Eli untuk Pak Eli layani. Jadi orang gila ini dipasung, kaki, tangan semua dipasung. Dan dia tidak bisa bergerak. Jadi Pak Eli bilang, Justinus kasih makan Manuel. Dia nama Manuel. Allah menyertai kita tapi dia tidak disertai. Ada, mohon maaf Bapak Manu. Haleluya. Dia nama Manuel. Kasih makan Manuel. Saudaraku sampai begini orang gila Manuel ludah Patinus. Puh. Patinus kurang ngajar. Dalam nama Yesus, buk satu kali taruh kena sini langsung Immanuel mati. Benar saudara ini tidak main-main. Pukul dalam nama Yesus selesai. Nama Yesus itu berkuasa, jangan main-main. Amin. Hei Manuel sudah mati. Pukul dalam nama Yesus Manuel sudah mati. Jadi Pak Eli lihat saja, Ain. Dia lari datang. Sudah dekat Pak Eli berkata, Justinus, saya pukul dia. Iya beta pukul dia. Dalam nama Yesus. Iya dalam nama Yesus. Kembali dan katakan, Tuhan kembalikan rohnya. Patinus pergi. Tuhan kembalikan rohnya.
beberapa menit baru. Nah. Saudara, jangan main-main dengan nama Yesus. Jangan sebut nama itu sembarang. Amin. Sedikit isai, awas. Tidak pas, saya langsung sembelih. Nah. Nama itu menyelamatkan kita. Nama itu memberkati kita. Nama itu memulihkan kita. Sanjung nama itu. Amin. Punya Yesus itu punya segala. Haleluya. Itu yang pertama. Kenapa perempuan Kanaan ini menikmati? Karena dia datang kepada Yesus. Dia sempit cari orang sumber-sumber. Di sini tidak ada sumber ya Bapak ya. Tapi kami di sana tuh mereka makan sirip pinang tuh. Sirip pinang itu apa? Itu buah pengetahuan baik dan jahat. Saudara dengar baik ini, saya mau katakan nama Yesus, ingat nama Yesus. Amin. Mau makan dalam nama Yesus, amin. Bangun pagi dalam nama Yesus. Alkitab katakan, lakukanlah segala-galanya dalam nama Yesus. Tapi mau makan, sulapar lelo kebuan Haleluya. Mau pergi di kota, naik motor dalam nama Yesus. Begitu. Karena tidak katakan dalam nama Yesus, pergilah tertabrak gitu. Orang Muslim mau naik mobil atau Bismillah. Tapi kita punya berkuasa saja, kita tidak mau bilang. Amin. Haleluya. Nama Yesus itu berkuasa. Datang kepada pribadi itu. Yang kedua saudaraku, baru yang kedua. Bapak berapa jam? Haleluya. Yang kedua, mengapa perempuan Kanaan ini menikmati kemustahilan? Mengapa kutuk itu sanggup diubahkan menjadi berkat bagi dia? Haleluya. Yang kedua, ayatnya yang ke-23 begini. Mana ayat 23 itu Pak? Oh tetap. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Yesus diam-diam. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Murid-murid suruh Yesus usir dia, perempuan ini bikin spok saja. Bataria-bataria kayak orang gila. Saudaraku, mengapa dia bisa menikmati kemustahilan? Mengapa kutuk itu diubahkan menjadi berkat bagi dia? Yang kedua, dia tidak kecewa dengan orang-orang dekat Yesus. Halo? Kalau Anda kecewa dengan orang-orang dekat Yesus, mujizat tidak akan pernah terjadi, pertolongan tidak akan datang. Sedikit suka kecewa, kemarin itu Bapak Pendeta itu hotbah itu pasti singgung beta itu. Beta semua pergi lain. Itu untuk hotbah, untuk tahu beta jadi begitu. Suka kecewa dengan orang-orang dekat Yesus. Amin. Di sini tidak ada, tapi di daerah kami itu banyak. Ada satu bapak, ada jemaat satu katakan kepada saya begini. Pak Pendeta, tolong supaya ibu-ibu pendeta dengan pelayan-pelayan itu jangan terlalu pakai lipstik tebal-tebal. Kenapa? Maksudnya pakai lipstik Bapak terganggu. Iya, beta terganggu. Bila don datang ibadat tidak boleh pakai sepatu hak tinggi. Tuk tak, tuk tak, tuk tuk tak, tuk tak. Orang-orang yang kecewa dengan orang dekat Yesus itu tidak menikmati apa-apa. Amin. Amin. Saya suruh saudara minta. Saudara nganga kiri kanan, saya jelas senyum-senyum coba. Yang suka kecewa dengan itu. Haleluya. Saudaraku, jadi pendeta, jadi gembala itu yang gampang. Saudara ada masalah, saudara mengeluh kepada kami. Amin. Lalu ketemu mengeluh per siapa? Haleluya. Kami ini di kampung itu istilahnya marinyo. Kalau di sini apa ya? Kepala desa punya marinyo. Oh ada di sini lah. Pendeta itu hanya marinyo. Bapak Ibu. Tuhan bilang marinyo, saya bilang pare mama itu stop lalu sungguh-sungguh. Pendeta datang, mama Tuhan bilang sungguh-sungguh, hati-hati. Istilahnya
Tuhan itu kepala desa. Kami ini hanya Marinho, perangkat terkecil. Tapi datang mama bilang, pusing apa dengan Ose? Ose cuma Marinho saja mau. Maka Marinho pergi, komandan. Beta suka tahu par ibu itu, tapi dia bilang Marinho saja mau, sombong. Jadi nanti. Maka Bapak Raja turun dengan rotan Jawa. Saudara siap-siap, tulang belakang biru. Amin. Amin. Jangan kecewa dengan orang-orang dekat Yesus. Jangan saudara kecewa dengan saya. Amin. Khotbah kencang, khotbah tak kena keras. Tuhan terima kasih. Itu perbeta betul itu. Bapak Ibu saya khotbah satu kali di Papua, saya kaget. Saya khotbah keras, mereka bilang amin amin. Itu ya itu betul. Benar saudaraku. Tapi kita di sini tanggapan terhadap firman itu ya panjang amin. Tapi di Papua tidak. Mereka berdiri, ya benar, hamba itu betul, hamba itu betul. Saudaraku, ini luar biasa. Jadi ingat, kalau mau menikmati kemustahilan dalam hidup, menikmati mujizat dan pertolongan Tuhan, jangan sedikit-sedikit kecewa dengan pendeta, kecewa dengan majelis gereja. Saudara tidak menikmati apa-apa. Amin. Haleluya. Saudaraku, ya saya rasa bahwa ini semua ada. Di mana-mana, saya karena pernah jadi ketua wilayah, kami kunjungi jemaat itu bilang, Pak, Bapak itu bagus, tapi ibu itu. Di mana-mana ibu-ibu gembala ini jadi masalah. Saudara dengar benar ini. Tapi kalau itu terus jadi masalah dalam hidupmu, surga hanya impian. Amin. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan pergi di Ambon itu ada aturan keseng. Garis panjang itu tidak boleh lambung. Ada es baru garing begitu, tidak boleh stop. Artinya mau pergi di kota ada aturan lalu lintas yang harus diikut. Amin. Mau jalan di jalan kebenaran, ada aturan. Jangan benci, jangan iri hati, culas. Jangan. Itu bukan jalan kebenaran, tapi itu jalan salah. Itu jalan tikus. Jalan yang benar ada aturan. Saat dimana, hei bos ini garis panjang semboleh lambung. Ada aturan. Amin. Jadi kalau iri hati dengan ibu gembala terus, aduh tetap salah jalan. Benar. Di mana-mana. Bahkan saya punya istri juga pernah jemaat katakan begini. Pak ini kalau ada salah itu bisa tegur. Tapi ibu ini, ya bikin bagaimana? Aku begitu sudah jadi. Jalan saja. Amin. Mau menikmati kemustahilan? Mau menikmati berkat, kutuk diubah jadi berkat? Mau? Jangan kecewa dengan orang-orang dekat Yesus. Amin. Haleluya. Ibu-ibu saja, bapak-bapak saya nggak ada. Di surga itu ibu-ibu yang banyak. Saudara, saya katakan kepada istri saya, biasa kami panggil itu sapaan Nara. Nara, waktu Tuhan panggil, kita berdoa, Tuhan panggil beta kamu. Jangan ale. Karena kalau ale duluan, beta hancur. Susah bisa memasak. Saya bisa cuci piring lagi. Asam urat setinggi. Mata sukabur. Anak-anak mantu datang bilang, tua bangka satu belum mati lah. 65 tahun berangkat. Amin. Jadi bapak-bapak jangan berdoa untuk istrimu mati duluan. Sengsara. Benar. Sekarang saja, selik-selik mau ambil piring itu dulu, mau ambil itu basuru nomor 1. Kalau istri sudah tidak ada, suruh siapa? Jadi pulang ke muka. Amin. Bapak-bapak siap supaya kalau Tuhan panggil, jangan bilang Tuhan saya mau untuk 80 tahun. 80 tahun par bikin apa? 70-75 itu last one lalu.
76 berangkat. Saudara dengar baik ini. Alkitab katakan mati itu adalah keuntungan. Tapi kalau orang mau mati takut setengah mati. Hari ini saya mau katakan, kalau mau menikmati mujizat, jangan kecewa dengan orang-orang dekat Yesus. Orang-orang dekat Yesus, kan kita selalu, kok katanya pendeta, kok katanya pelayan, kok katanya mereka, satu hari doa puasa 24 jam. Kok kelakuan macam begini? Jangan kecewa. Kadang-kadang, ini bikin spok saja. Bapak Ibu kira kadang-kadang kami tidak jengkel kepada jemaat, jengkel sekali. Jengkel sekali. Ada tidur jam 2, ada baku polo enak tiba-tiba. Bikin spok saja. Tapi karena telepon 2-3 kali, Bang, terpaksa dengan sukacita deh. Halo, padahal itu kita sudah jengkel. Jadi Bapak Ibu kira Bapak Ibu cuma jengkel par ketong saja, ketong jengkel par Bapak Ibu. Jadi yang kedua, jangan kecewa dengan orang-orang dekat Yesus. Orang dekat Yesus itu manusia, amin. Punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi ingat bahwa sumber pengajaran saudara ada dari gembala. Saudara bermasalah dengan gembala, saudara bermasalah dengan hatimu dengan Tuhan. Pasti, tidak bisa tidak. Mereka punya masalah, aman saja, santai. Haleluya. Tuhan baik, amin. Yang ketiga, masih ada 6. Haleluya. Yang ketiga, ayat 26. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tidak patut. Roti yang suka siap per anak-anak, kasih per anjing. Dia menikmati mujizat, mengubah kutuk menjadi berkat. Karena apa? Dia tidak kecewa ketika dihina. Halo? Amin. Khotbah baru keras saja sudah tersinggung, apalagi kalau bilang anjing. Balik kanan faya kondios cari lain. Saudara dan saya kita bisa menikmati pertolongan Tuhan. Mujizat bisa datang, surga bergerak menolong kita pada waktu dengar baik. Pada waktu apa kita tidak kecewa dengan hinaan. Amin. Kalau sedikit tersinggung, aduh belum dihina saja sudah tersinggung. Apalagi dihina. Tidak akan pernah kutuk, tidak akan pernah diubahkan. Tetapi perempuan Kanaan, dia dikutuk, tidak mungkin menerima berkat Allah. Pertolongan dari surga pun dibatasi atas dia. Tetapi dengar baik saudaraku, pada waktu dia tidak marah, dia tidak sakit hati, dia tidak tersinggung dengan pernyataan Yesus. Maka Alkitab berkata, Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, jadilah padamu. Kenapa? Dia tidak sakit hati dengan ucapan Yesus. Amin. Haleluya. Berapa banyak orang, berapa banyak anak Tuhan, berapa banyak orang percaya yang akhirnya sakit hati dengan khotbah. Ada banyak saudaraku, ada banyak. Saya tidak bilang di sini, tapi di sana sini ada banyak semua. Tapi saudara dengar baik, untuk menikmati pertolongan Tuhan, menikmati mujizat Allah, jangan kecewa dengan hinaan orang. Mungkin orang berkata, orang miskin begitu, anak mau pites tentara, anak mau pites polisi, anak mau jadi ini. Bakaca, haleluya. Tapi saya mau katakan saudaraku, jangan kecewa dengan setiap ucapan penghinaan. Amin. Mungkin orang berkata kau orang miskin, tapi saya punya satu pernyataan begini. Lebih baik pakaian kita ini kotor, tapi penghasilanmu bersih. Daripada pakaianmu bersih, tapi penghasilanmu kotor. Jangan minder saudaraku. Jangan kecewa orang bilang apapun, karena kita hidup menurut apa kata Tuhan. Haleluya. Jadi jangan kecewa, amin. Kalau orang sempun talenta apa-apa, mau pimaniso mau menyanyi apa segala, tidak usah peduli, amin. Amin. Saya lihat ada beberapa rencana mengantuk. Karena semua hormat-hormat kursi pun belakang.
Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kita mengasihi apa yang kita sembah dan kita menyembah apa yang kita kasihi. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan menyembah Dia. Saudara mengasihi dunia, saudara akan menyembah dunia. Saudara mengasihi pekerjaanmu, saudara akan menyembah pekerjaanmu. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan menyembah Dia. Jadi ini waktu yang terindah kita ada dalam gereja ini untuk datang menyembah Tuhan, mengasihi Dia. Amin. Jadi kalaupun ibadah 3 jam, 3 jam. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat. Jadi kalau dihina jangan kecewa. Amin. Amin. Orang bilang muka hitam juga jangan kecewa. Amin. Keribo basi jangan kecewa. Amin. Haleluya. Yang terakhir ayat yang ke-27. Dia berkata begini, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Haleluya. Pertanyaan, mengapa orang perempuan Kanaan ini tidak mungkin menikmati pertolongan Tuhan? Tuhan setolak dia. Waktu dia berseru, Tuhan diam. Dia minta lagi, Tuhan tolong saya. Dia dekat, Tuhan bilang begini, tidak patut roti ini disediakan bagi anak-anak lalu kasih per anjing. Saudaraku, penolakan yang hebat dan luar biasa terjadi. Tetapi yang terakhir dia berkata kepada Yesus, benar Tuhan, tapi anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh. Menikmati kemustahilan itu butuh pernyataan iman. Pernyataan iman yang membuat surga bergerak. Bukan waktu ada masalah lalu menangis dan tidak akan terjadi sesuatu saudaraku. Tetapi yang membuat surga bergerak adalah pernyataan iman. Sadrak, Mesak dan Abednego berkata kepada Raja Darius bahwa kalaupun Allah yang kami sembah tidak sanggup menolong kami tidak akan sujud menyembah. Pernyataan iman ini apa yang terjadi? Surga bergerak, malaikat turun, malaikat Tuhan turun. Waktu dilemparkan 3 kelihatan 4. Karena apa? Ada pernyataan iman. Perempuan yang 12 tahun penjara perdarahan dia berkata begini, asal saja ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Pernyataan iman ini yang membuat Tuhan bertindak. Bukan waktu ada masalah lalu mengasihani diri, berdoa. Tidak akan terjadi sesuatu saudara. Daud pada waktu dia melawan Goliat, dia berkata begini, engkau mendatangi aku dengan lembing dan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Apa yang terjadi? Batu bulat itu kena testa, bukan melenting. Masuk ke dalam. Karena apa? Ada pernyataan iman. Pernyataan iman itu yang membuat kita bisa melihat. Walaupun asam urat saya tetap di gereja. Walaupun ada badan saya enak, saya pergi gereja. Walaupun hati sakit, saya gereja. Pernyataan iman ini yang membuat kutuk itu diubahkan menjadi berkat. Tapi selama saudara diam, selama saudara tidak menyampaikan pernyataan iman, karena Alkitab berkata, orang benar hidup oleh iman. Iman yang bagaimana? Pernyataan iman. Itu yang membuat surga bergerak. Amin. Dan seberapa saudara yang percaya bahwa saya percaya. Haleluya. Saudaraku, saya punya pengalaman. Waktu saya sakit, tiba-tiba rasa sing nyaman. Saya datang ke 4 dokter untuk periksa organ-organ tubuh bagian dalam, tidak ada masalah. Tapi saya setengah mati. Bernafas susah, naik tanjakan setengah mati. Saya katakan kepada istri saya, dokter bilang saya ada apa-apa. Jadi mari ketong coba berdoa. Coba mengingat apakah ada bikin salah, apakah dolo pacaran lalu kasih putus orang punganak kah, bagaimana coba ingat-ingat. Semua sudah diselesaikan. Aduh benar Tuhan dolo itu memang, ya itu kurang ajar jadi. Tapi tetap masih sakit. Saudaraku yang kekasih, saya datang untuk periksa lengkap di Prodia, ternyata dokter bilang, jantung Anda ada kelainan. Saudaraku, saya pergi ke dokter periksa lengkap, ternyata jantung saya ada pembekuan darah. Pembekuan darah saudaraku, pembekuan darah dan saya berdoa Tuhan, saya dengan istri berdoa,
Saudaraku, yang saya dapat itu adalah saya ini terikat dengan roh rakus. Roh rakus. Jadi mulut tidak jaga badan. Makan segala. Yang lewat, yang bergerak, tidak bergerak, habis. Jadi akhirnya sakit. Karena hidup dalam roh rakus. Ya, jadi makan kalau ada nasi satu piring dengan ikan momar goreng panas-panas, itu satu tanpa nasi. Jadi saudara lihat kalau perut lambung dada, ya itu memang itu tanda-tanda. Saya bertahun-tahun hidup dalam dosa rakus. Makan ini saya nggak ada urusan. Makan saja saudaraku. Jadi dengar baik. Dosa lidah. Lidah ini ada dua dosa di sana. Dosa lidah yang pertama itu rakus. Lidah yang kedua adalah kata-kata. Jadi dengar baik. Jadi yang makan banyak sampai sakit itu memang rakus. Betul. Kita mesti bertobat dari roh itu. Bukan bilang kata orang yang pencuri, berzina, apa itu baru dosa. Dosa rakus itu mematikan. Saudaraku, waktu saya sadar tentang itu, berusaha untuk mengendalikan diri. Tapi kadang-kadang kalau ada babi, aduh, ini ujian atau cobaan. Saudara. Tapi akhirnya Tuhan tolong. Saya berkata, Tuhan, waktu itu Bapak Ibu jujur untuk, ini macam semua mati nih. Saya kasih bangun istri saya. Bita rasa semua mati. Rasa macam napas su ada di sini saja. Tapi saya, ini takut mati ini. Benar. Saya takut mati. Aduh, ini anak-anak masih kecil. Mai tua masih muda-muda begini lagi, kawin ulang lagi. Hancur. Takut. Tapi kalau sekarang, saya yang lain. Kapan Tuhan panggil? Siap. Amin. Di mana jadi mati itu pasti. Di mana yang kita tidak tahu. Dan kapan itu yang ketong sen tahu. Siap. Bersedia. Jadi kita sudah ada pada siap. Nah, tinggal ya saja berangkat. Amin. Apalagi orang yang bajalang sempurna berdoa, makan sempurna berdoa, hari Minggu saja juga kadang-kadang datang ibadah. Tuhan hampir bilang, sedikitlah ya itu. Amin. Yang pemalas ibadah dengar baik, tidak ada kasih karunia bagimu. Alkitab bilang dalam kitab Ibrani, menjelang kedatangan Tuhan, kita harus rajin ibadah. Yang pemalas ibadah bagaimana? Ada 2 di kebun, 1 diangkat, pemalas ibadah tinggal. Suami istri di kamar, yang rajin ibadah, tanai. Yang pemalas, polo bantal. Benar, saudaraku, ini benar, ini tidak main-main. Kalau saudara tidak percaya, matilah tanya bos di atas, kata, yang bapak punya anak buah itu bilang itu betul ke saya. Pasti benar. Marinyo, karena itu tertulis dalam Alkitab. Amin. Haleluya. Saudaraku, ada satu cerita, ada satu jemaat, Pak Ketua. Jemaat ini jemaat kepala batu. Pendeta pas buka, mari kita buka di dalam kitab ini. Baca langsung, jemaat bilang, stop sudah, kata sudah tahu ale maksud, turun saja. Setiap kali BPD kirim, begitu. Satu saat BPD kirim ada seorang hamba Tuhan. Karena jemaat ini kepala batu, hamba Tuhan ini pergi, dia langsung baca Alkitab. Dia berjalan ponta kuliling-kuliling mimbar, dia bilang, satu saat Tuhan Allah berjalan mengelilingi Taman Eden. Saudara tahu, ada yang protes. Pendeta, Tuhan Allah sengaja kerja lah berjalan kuliling-kuliling Taman Eden. Pendeta lanjut, berkeliling Taman Eden untuk mencari tongkat yang panjang. Tongkat yang panjang untuk apa, pendeta? Partok Yosef kepala batu.
Amin. Jadi jangan sampai Tuhan toki dengan tongkat panjang. Sebelum Tuhan panggil setia. Amin. Setialah sampai mati. Itu baru betul. Jangan setialah sampai setengah. Haleluya. Itu saya tidak tahu saudara ada di mana. Ada satu opa kami, dia bilang begini, Pak, beta begini saja. Nanti mati dulu baru ketemu baku tahu, ketemu berurusan dengan Tuhan. Saudara itu siapalah berurusan dengan Tuhan? Alkitab berkata manusia itu debu. Manusia itu setitik air dalam timba. Kita tidak ada apa-apanya dengan Tuhan. Saudara mau berurusan apa? Halo? Selama hidup berurusanlah dengan Tuhan. Karena Tuhan panggil itu senglai. Halo? Haleluya. Tuhan baik. Yang pertama, mau menikmati kemustahilan, itu datang kepada Yesus. Jangan tanpa lain. Jangan dengar, di sana ada orang pintar, di sini. Jangan ke sana. Masuk kamar berdoa minta Tuhan tolong. Amin. Yang kedua, tidak kecewa dengan orang-orang yang dekat dengan Yesus. Ketika saudara kecewa dengan saya, dengan teman-teman pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, saudara tidak menikmati sesuatu. Kemudian yang ketiga, ia tidak kecewa walaupun dihina. Di mana-mana ada hinaan. Tapi jangan pernah kecewa. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan. Saya tidak pernah takut dengan suanggi. Di sini ada suanggi Bapak. Kalau dalam bahasa Latinnya iswonwone. Itu bahasa saya. Nah, suanggi orang takut. Jadi kami diajar kalau ketemu, itu tete itu suanggi. Lewat dia tuh mesti ambil batu satu ludah di batu. Suanggi itu apa? Nafas saya ini nafas Tuhan. Nafas ini dihembuskan. Saya hidup. Suanggi enak saja dia cabut kas keluar. Nafas kita itu nafas Tuhan. Roh yang ada dalam kita ini roh yang lebih besar. Kenapa takut? Tuhan baik. Lalu yang ketiga, tidak kecewa dengan hinaan. Yang keempat, pergunakanlah pernyataan iman. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi kita punya iman. Itu yang benar. Tuhan Yesus memberkati.